Virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi yang Panglima TNI apresiasi TNI AU dalam serbuan vaksinasi. Polda Kaltara musnahkan sabu 126,6 kg. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Selasa 14 September 2021. Bersama saya Dimpo Sinaga dan saya Aisyah Junadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Panglima TNI mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Udara terus-menerus sukseskan serbuan vaksinasi yang diselenggarakan di Bandar Udara Kalimarau Berau, Kalimantan Timur. Serbuan vaksinasi 10.000 dosis tahap pertama yang melibatkan 50 orang vaksinator dari Kesatuan Angkatan Udara Lanut Domber Balikpapan sangat direspon masyarakat dengan baik. Pelaksanaan serbuan vaksinasi 10.000 dosis tahap pertama TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan di Bandara Kalimarau serta di 5 puskesmas terdekat sejak minggu lalu mendapatkan apresiasi dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsikal Madya Imran Baidirus saat meninjau kegiatan itu. Imran Baidirus juga terus mendorong kegiatan TNI Angkatan Udara yang tetap giat dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi. Kegiatan serbuan yang awalnya hanya 10.000 dosis vaksin, namun karena melihat keinginan atau animo masyarakat yang cukup tinggi, pihaknya menambah vaksinasi sebanyak 500 dosis, sehingga total 10.500 dosis vaksin. Saat ini TNI sedang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan jatah vaksin lebih banyak. Hal itu untuk mengejar cakupan hingga tahun akhir 2021 sebanyak 70%. Mengingat masyarakat Indonesia harus segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. TNI, Polri, kita akan mendukung program percepatan untuk vaksinasi masyarakat untuk menuju mencapai herd immunity. Jadi nanti kita akan selalu berkoordinasi, terutama Kementerian Kesehatan akan menyiapkan vaksinnya dan kita akan membantu pelaksanaan di lapangan. Pak, terkait masyarakat yang ada di pelosok pedalaman, Pak. Tadi kita sudah berbicara dengan Ketua DPRD Kaltim dan juga Ibu Bupati. Ini akan kita sikapi nanti. Ini akan kita kaji, akan kita sikapi bagaimana caranya supaya secepatnya itu bisa kita laksanakan vaksinasi terhadap masyarakat yang ada di pedalaman. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas sangat berterima kasih atas bantuan TNI Angkatan Udara dalam mengetaskan vaksinasi. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat capaian vaksinasi di wilayahnya. Ya, harapannya ke depan ini adalah merupakan vaksin yang pertama. Kita berharap untuk ke depan vaksin kedua dan masyarakat sudah tadi menyampaikan kepada Panglima atau mewakili untuk diberikan vaksin bagi anak-anak yang sekolah. Insya Allah seperti itu. Apa ini ada kaitannya dengan PTM, Bu, rencana? Iya, PTM juga, daerah wisata juga termasuk. Termasuk mana pedalamannya, Bu? Insya Allah kita coba. Ya. Pemberian vaksinasi di Bumi Batiwakal Berau saat ini bukan hanya terkendala ketersediaan vaksin yang terbatas, namun juga kesulitan dalam menjangkau masyarakat, terutama pada daerah terpencil, pesisir, dan pedalaman, sehingga perlu keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyukseskan program pemerintah. Lalu Ridwan Syah dari Kabupaten Berau melaporkan. Saudara, Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Utara memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 126,6 kg. Pemusnahan barang haram itu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam ember berisi air, selanjutnya dibuang ke parit yang disaksikan oleh para tersangka.
Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Bambang Kristiono mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 126,6 kg setelah proses penyidikan memasuki tahap 1. Artinya berkas perkara itu segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pemusnahan cepat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti. Terkait pengembangan salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan data dan informasi dari para tersangka. Hanya saja para tersangka enggan memberikan keterangan mengenai keberadaan pelaku DPO yang diduga sebagai pemasok sabu. Pemusnahan barang bukti itu juga disaksikan oleh para tersangka, termasuk tersangka berinisial DK, warga binaan Lapas Bontang, yang diduga sebagai pemilik sabu seberat 126,6 kg. Dengan menyisakan 0,53 gram dari masing-masing barang bukti yang disisihkan penyidik untuk barang bukti di persidangan. Sedangkan DPO sampai saat ini masih dalam pencarian karena keberadaannya belum diketahui kepastian. Dan kayaknya para tersangka masih tutup mulut, belum membuka siapa dibalik semua ini. Barang bukti narkoba tersebut dikendalikan oleh DK yang lagi DPO. Bukan DK yang sekarang di Lapas Bontang. Adapun narkoba tersebut akan disebar ke Sangatta, Bontang, Samarinda, Bukan, dan Balikpapan. Terus saya sasarannya ke Kalimantan Timur. Sabu seberat 126,6 kg diamankan jajaran Ditres Narkoba Polda Kaltara hasil tangkapan 1 Agustus lalu di salah satu hotel di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, beserta 5 tersangka. Para tersangka diancam pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Tim Satgas COVID-19 mengawasi adanya pendatang yang masuk ke Kota Bontang. Pengawasan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi masuknya virus varian Mu. Tim Satgas COVID-19 memberi perhatian khusus bagi pendatang. Atensi itu untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 jenis B1621 atau varian Mu. Tim Satgas COVID-19 Bontang berencana akan melakukan pengetatan pengawasan, khususnya bagi yang berasal dari luar negeri. Meski belum ada terdeteksi, namun langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal agar tidak tertangani ketika muncul varian virus baru itu. Juru bicara Tim Satgas COVID-19 Bontang, Adi Permana mengatakan, mutasi virus baru varian Mu ini mulanya berasal dari Kolombia dan berkembang pesat di Amerika Serikat dan Eropa. Meski belum ada laporan dari pusat jika varian Mu masuk ke Indonesia, namun antisipasi tetap dilakukan. Lebih lanjut, Adi menuturkan sifat varian Mu itu sama ganasnya dengan varian Delta. Bahkan menurutnya virus itu tetap bisa menjangkiti warga yang sudah menerima vaksin komplit. Karena itu masyarakat diimbau tetap taat terhadap protokol kesehatan. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Kesehatan RI untuk mewaspadai varian baru virus COVID-19 yakni varian Mu. Meski dinas terkait belum menemukan virus COVID-19 yang bermutasi menjadi varian baru, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, sementara percepatan vaksinasi terus dikejar. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersama Satgas COVID-19 Balikpapan diminta Kementerian Kesehatan RI untuk mewaspadai penyebaran virus COVID-19 varian baru yakni varian Mu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan, meski sejauh ini untuk Kaltim dan Balikpapan belum ada ditemukan varian baru ini, namun masyarakat diminta untuk selalu waspada dan menerapkan prokes yang ketat. Sementara pemerintah terus melangsungkan percepatan vaksinasi. Dijelaskan Andi Juliarti, varian Mu ini kebal terhadap vaksin COVID-19 dan tidak dapat terdeteksi oleh tes antigen, melainkan hanya dapat terdeteksi melalui tes PCR saja.
Ya, terkait adanya informasi mengenai varian baru COVID-19 yang disebut MU, itu kita juga sudah mendapatkan siaran pers dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicara Dr. Siti Nadia Tarmizi bahwa memang kita semua diminta untuk mulai mewaspadai karena di beberapa negara lain ini sudah ditemukan. Khusus di Balikpapan, kami saat ini belum menemukan pasien yang memiliki gejala ataupun hasil lab, ya, karena memang ini kan tentunya harus dites dulu, dibuktikan dari lab Puslitbangkes. Namun untuk kewaspadaan saya kira memang kita perlu selalu bersiaga dan mempercepat upaya vaksinasi dan juga penerapan 5M terus-menerus setiap hari. Kota Balikpapan perlu mewaspadai sebaran varian baru virus COVID-19 ini. Pasalnya, letak kondisi geografis kota minyak sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kutai Kartanegara cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan ketersediaan vaksinasi yang dikirim oleh pemerintah pusat dan program vaksinasi massal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan percepatan vaksinasi di wilayah Kukar dengan melakukan kegiatan vaksinasi massal di masing-masing puskesmas serta di sejumlah tempat terpusat vaksinasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidah menyebutkan pencapaian vaksinasi didukung oleh pemerintah pusat yang mengirimkan vaksin dan membuat ketersediaan vaksin cukup. Dengan adanya ketersediaan vaksin ini membuat pihak Dinas Kesehatan bersama jajaran terkait bisa menggelar rutin vaksinasi massal dari tingkat puskesmas hingga sejumlah pusat vaksinasi seperti di pasar, terminal, dan gedung bela diri Tenggarong Seberang. Tercatat selama sepekan hampir 5.000 warga yang divaksinasi. Alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksin dalam minggu ini kita dapat cukup banyak ya dari pusat. Sekitar 15.000 dosis. Nah, jadi yang kita kerjakan akan kita lakukan massal. Setiap ada vaksin datang, kita upayakan untuk segera didistribusi, segera disuntikan, baik itu melalui massal, rumah sakit maupun seluruh puskesmas di Kukar. Stok yang tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan juga tidak ditahan lama, langsung terus didistribusikan ke jajaran puskesmas di masing-masing kecamatan dan diharapkan pencapaian vaksinasi yang saat ini baru 24% dari yang ditargetkan bisa segera tercapai. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. TNI Angkatan Laut Lantamal 13 kembali menggelar serbuan vaksinasi di Kota Tarakan. Serbuan vaksin yang diperuntukkan untuk masyarakat maritim ini menyediakan sebanyak 1.500 dosis vaksin. Masih dalam hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, Lantamal 13 melanjutkan serbuan vaksin masyarakat maritim di Kota Tarakan. Dinas Kesehatan Lantamal 13 pada vaksinasi tahap 1 ini menyiapkan 1.500 dosis vaksin jenis Bio Farma dan AstraZeneca. Vaksinasi dilaksanakan selama 2 hari yang berlangsung di Kelurahan Karanganyar Pantai dan Kelurahan Selumit Pantai. Masyarakat begitu antusias untuk mengikuti vaksinasi ini dan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti selesai lawatannya dari Kabupaten Berau langsung meninjau pelaksanaan vaksin di Karanganyar Pantai dan vaksinasi yang berlangsung di Kelurahan Selumit Pantai. Lurah Karanganyar Pantai Yohanes Kalodang Patongloan menuturkan masyarakat di wilayah ini sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi. Masyarakat juga berharap pada vaksin selanjutnya dapat dilaksanakan di tempat yang sama. Sementara itu, Kadiskes Lantamal 13 Letkol Laut Kesehatan Muhammad Muqtadir mengatakan dengan tersedianya vaksin TNI Angkatan Laut akan melaksanakan program serbuan vaksin secara terus-menerus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Kita laksanakan pelaksanaan vaksinasi massal ini berdasarkan perintah dari pimpinan dan tentunya berdasarkan juga dengan persediaan vaksin yang berada di Dinas Kesehatan. Apabila ketersediaan vaksin itu di Dinas Kesehatan itu ada, tentunya melalui perintah pimpinan kita laksanakan terus-menerus.
Dengan gencarnya kegiatan serbuan vaksinasi ini, diharapkan masyarakat di Tarakan mempunyai antibodi sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19. Elma Maji dari Tarakan melaporkan. Kasus aktif COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Terbukti dari beberapa daerah yang sebelumnya menerapkan PPKM level 4, kini hanya tersisa 2 daerah saja. Meski mengalami penurunan jumlah wilayah yang memberlakukan PPKM level 4, Satpol PP Kaltim masih terus menggencarkan operasi justisi guna menekan penyebaran COVID-19. 3 wilayah di Kalimantan Timur sebelumnya menerapkan PPKM level 4, yakni Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Namun Mahakam Ulu kini telah mengalami penurunan zona COVID-19 dari zona merah menjadi zona oranye. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Edwin Noviansyah Rahim mengatakan, Satpol PP Kaltim tetap menggencarkan operasi justisi terutama di wilayah yang masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Selain operasi justisi, Satpol PP Kaltim juga terus melakukan upaya-upaya lain untuk menekan kasus COVID-19. Kita tetap seperti biasa, tetap melakukan operasi justisi, terutama kita di penegasan ya di justisi, supaya masyarakat tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kita juga menghindarin masyarakat supaya untuk tidak berkerumun dan mobilisasi dan mengurangi mobilisasi itu tetap di rumah saja seperti itu. Tetap kita melakukan patroli keliling kota Samarinda untuk menghimbau untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Edwin juga mengingatkan masyarakat meski kasus COVID-19 menurun, masyarakat jangan sampai lengah terhadap protokol kesehatan. Hal ini demi memutus penyebaran COVID-19. Elma Maji dari Samarinda melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Semua bibit yang ada di sini gratis loh. Nah, kalian bisa dapat bibit gratis ini di Persemaian Permanen Bukit Merdeka BPDS HL Mahakam Barau. Lokasinya ada di kilometer 47 Kecamatan Samboja. Sobat hijau, bibit yang ada di sini banyak loh. Ada durian, langsat, rambutan, mangga, mahoni, meranti, gaharu, dan lain-lain. Sobat hijau, tunggu apa lagi? Ayo ke Persemaian Permanen Bukit Merdeka. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, sejumlah sekolah telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hanya saja beberapa sekolah justru belum melakukan PTM lantaran masih melakukan persiapan hingga melakukan vaksin untuk anak-anak. Sekolah Dasar Negeri 001 Bontang Utara telah mendapatkan izinnya melakukan pembelajaran tatap muka. Namun beberapa sekolah belum memulai pembelajaran.
Kepala SDN 001 Bontang Utara, Yani Astutik menjelaskan, pihaknya belum memulai PTM sebab masih mematangkan seluruh persiapan. Bila tidak ada kendala, sekolah yang terletak di Jalan Kapten Pierre Tandian itu bakal mulai PTM terbatasnya perdana pada Kamis 16 September mendatang. Pembagian shift untuk siswa, penjadwalan. Bagaimana kami akan men-setting 547 siswa ini ke dalam 2 shift dan ke dalam pembagian hari dari 6 hari yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melaksanakan survei. Survei yang pertama saya lakukan ke guru dan tenaga kependidikan terkait dengan sudah vaksin atau belum, kemudian apakah ada penyakit bawaan, dan tentang apakah 14 hari mereka pernah ke zona yang berbahaya dan sebagainya. Kemudian survei yang kedua ke orang tua, apakah orang tua setuju atau tidak dengan PTM. Yani menambahkan sebelum mengajukan izin permintaan PTM, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan prokes yang diminta Disdikbud. Salah satunya mengatur pembelajaran 6 hari dari 547 siswa. Pembelajaran dibagi 2 hari per angkatan. Senin, Selasa kelas 5 dan 6, Rabu Kamis kelas 3, 4, dan Jumat Sabtu kelas 1 dan 2. Masing-masing angkatan atau kelas dibagi dalam 2 shift. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Sebanyak 140 sekolah telah menggelar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Penajam Pasir Utara. Sementara sekolah di kawasan perusahaan swasta segera menyusul setelah berkoordinasi dengan pihak Disdikpora mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PTM terbatas. Hampir seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah pertama di Penajam Pasir Utara sudah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT sejak pertengahan bulan Agustus lalu. Hanya saja sejumlah sekolah SD dan SMP yang berada di kawasan perusahaan swasta sejauh ini belum menggelar PTMT. Hal ini berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU Alimuddin bahwa kebijakan menjalankan PTM terbatas tidak harus sejalan antar sekolah satu dengan yang lain. Ditegaskannya, seluruh kebijakan dilakukan PTM terbatas diserahkan langsung kepada kepala sekolah masing-masing berdasarkan acuan dari Satgas Penanganan COVID-19 di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Dijelaskan Alimuddin, pelaksanaan PTM terbatas di sekolah milik perusahaan akan segera menyusul dilaksanakan setelah pihak sekolah tersebut berkonsultasi dengan Disdik terkait petunjuk teknis pelaksanaan PTM terbatas. Yang tidak PTM itu hanya sekolah yang ada di wilayah perusahaan. Ya, dan tadi orang perusahaan sudah datang mengkoordinasikan, mungkin minggu depan dia sudah juga akan lakukan itu dengan caranya. Jadi intervensi terhadap sekolah satu dengan yang lain tidak mesti harus sama. Saya serahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Ini harus berbuat seperti apa. Hanya kami mengkoordinasikan dan kami melakukan evaluasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan itu. Selama banyaknya sekolah deh berapa? Hampir 140 sekolah ya, 40 sekolah, seluruh PPU sudah. Pokoknya tinggal yang ada di wilayah perusahaan, misalkan di STN, kemudian di WKP, tinggal itu. Ini SD SMP ya? SD SMP. Ditambahkan Alimuddin, untuk tingkat menengah atas dan sederajat, untuk penetapan pelaksanaan PTM terbatas adalah wewenang pemerintah provinsi. Alimuddin berharap kepada Pemprov Kalimantan Timur agar pelaksanaan PTM terbatas tingkat SMA di PPU bisa turut dilaksanakan menyesuaikan level zona di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sahrudin, Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Kalimantan Utara harus melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan hanya melibatkan 2 sampai dengan 6 peserta didik setiap rombongan belajar. Pelaksanaan PTM secara terbatas ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran secara daring masih mengalami banyak persoalan, terutama pada koneksi internet. Pelaksanaan pembelajaran secara daring masih menimbulkan banyak persoalan. Selain karena jaringan internet, kesadaran orang tua juga dibutuhkan untuk mendukung anaknya sekolah secara daring dengan menyediakan smartphone yang memadai. Pembelajaran tatap muka di tingkat SLTA sudah memungkinkan dilakukan tetapi secara terbatas, terutama peserta didik yang mengalami kesulitan. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan pada saat ulangan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan jaringan atau perangkat HP
bisa menyelesaikan tugas di sekolah. Kepala Cabang Tarakan Dinas Pendidikan Kaltara Ahmad Yani mengatakan, selama ini banyak sekolah yang meminta untuk segera tatap muka. Hal ini dikarenakan pada saat dilakukan update data pokok pendidikan secara menyeluruh, yakni data kesiswaan, guru, infrastruktur pendidikan sulit dilakukan secara daring untuk mengecek satu persatu jumlah siswa. Kalau kita di SLTA, dimungkinkan teman-teman melakukan tatap muka langsung, tapi sangat terbatas, terutama untuk siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Dimungkinkan. Jadi misalnya dari satu rombel kan itu terdata ya, 3 orang. Rombel ini 3 orang, makanya kalau kita ke SLTA itu biasanya ada saja siswa 2, 3, 4, 5, 6 karena ya pada saat ulangan misalnya ada hambatan jaringan segala macam ya, menyelesaikan tugas proyek ya yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Persoalannya adalah persoalan data pada saat itu, maka mereka biasanya melakukan tatap muka, tapi terbatas dan biasanya bertahap. Jadi tidak 36 siswa langsung datang ke sekolah bersamaan, tidak. Pada saat tatap muka, pihak sekolah akan lebih mudah melakukan pendataan. Jika ada kekurangan satu peserta didik, maka guru akan melakukan home visit, terlebih di masa pandemi seperti ini. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 12 September 2021, kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 166 orang. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 12 September 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 17 orang. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 166 kasus. Sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 154.589 kasus. Penambahan pasien sembuh sebanyak 375 orang, sehingga total pasien sembuh 145.927 orang. Ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 14 orang, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.275 orang. Dan pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 3.387 orang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara, ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 17 orang, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 33.910 orang. Sedangkan untuk data pasien sembuh, ada penambahan sebanyak 203 orang, sehingga total pasien sembuh sebanyak 31.038 orang. Ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia sebanyak 3 orang, sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 757 orang. Sementara yang masih dirawat sebanyak 2.115 orang. Saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ya, benar sekali Dimpos. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Selanjutnya informasi mengenai PLN alirkan listrik di Ampen Medang, Batu Putih akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. PT PLN Persero UP3 Berau kembali berhasil menerangi salah satu kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih.
Hal ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menerangi hingga pelosok negeri. PLN UP3 Berau telah melakukan peresmian penyalaan listrik yang turut dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih dan stakeholder lainnya. Manajer PLN UP3 Berau, Eko Hadi Pranoto menjelaskan, penerangan pada daerah kampung di Kabupaten Berau sudah menjadi komitmen pihaknya sebagai sinergitas bersama dengan pihak Pemkab Berau. Kinerja itu juga bekerja sama dalam membangun jaringan aliran listrik ke kampung yang belum berlistrik di kawasan Kalimantan Timur. Selain agenda peresmian penyalaan listrik, juga sekaligus peresmian pengoperasian 24 jam untuk Kampung Batu Putih. Pihaknya tentu berupaya semaksimal mungkin, baik secara bertahap maupun berkelanjutan, guna melaksanakan pembangunan listrik kampung. Ada 3 desa di Ampen Medang ya, ini kita langsung kita nyalakan 24 jam. Setelah bulan lalu Batu Putihnya naik status jam nyala dari 12 ke 24 jam. Kemudian selanjutnya untuk progres kelistrikan di Kabupaten Berau insya Allah di bulan depan, harapan kami 3 desa yang ada di sekitaran Tugaan, Buyung-Buyung, Semarang sama Tugaan bisa kita nyalakan. Eko menambahkan, untuk menuju target tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi. Menukil data dari PLN UP3 Berau, saat ini rasio elektrifikasi Kabupaten Berau sebesar 72,7%, di mana sudah terbangun jaringan tegangan menengah sepanjang 5,03 kms, jaringan tegangan rendah sepanjang 4,04 kms, serta trafo 50 kVA 1 unit dan trafo 100 kVA 2 unit. Adapun realisasi listrik di Ampen Medang menjadikan 80 kampung dari 110 kampung pada tahun 2021. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan penambahan nyala listrik hingga 24 jam juga patut diberikan apresiasi. Menurutnya, PLN Berau memiliki sinergi yang amat baik. Apresiasi kepada PT PLN Persero yang pada hari ini di Kampung Ampen Medang sudah bisa memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat selama 24 jam. Ini adalah merupakan sebuah langkah yang luar biasa sekali. Saat ini kita sudah membantu sebanyak 86 listrik ya, 86 kampung. Mudah-mudahan di bulan depan juga ada insya Allah 3 kampung, dan itu mudah-mudahan bisa dilakukan sampai selesai sampai kampung. Seorang warga Ampen Medang, Syahroni, berterima kasih kepada Pemkab Berau dan pihak PLN. Ia juga mengaku sangat senang kini listrik sudah bisa menerangi kampung mereka. Dengan adanya PLN ini kami senang sekali, bersyukur karena belum pernah merasakan adanya PLN selama berapa puluh tahun ya teman-teman ya. Jadi sekarang kami tidak bisa lagi mengungkap kebahagiaan kami itu seperti apa Pak, karena selama ini kami merasa gimana ya, satu-satunya kampung mungkin yang tidak ada di poros jalan raya ini tidak ada penerangan, jadi setiap sore itu harus nyelenger mesin Pak. Jadi sekarang kami senang, bahagia. Diharapkan dengan adanya aliran listrik PLN di desa ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga perekonomian warga desa Ampen Medang Batu Putih Kabupaten Berau juga semakin baik. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pematuran nggak? Buang sampah pada tempatnya. Katanya mahasiswa, tapi masih buang sampah sembarangan.
Katanya pengen ngelakuin perubahan besar buat Indonesia, tapi ngelakuin perubahan kecil aja nggak bisa. Giliran banjir aja nyalain pemerintah. Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, korban bencana banjir di perumahan Bengkuring, Sepaja, Samarinda mendapatkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat. Tim Gerakan Bersama Unmul Peduli COVID-19 bekerja sama dengan TP PKK Kaltim, membagi-bagikan sembako, makanan siap saji, dan obat-obatan. Bantuan korban musibah banjir yang melanda daerah Bengkuring, Sepaja, Samarinda terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Dari pantauan TVRI Kaltim, banjir belum terlihat surut, bahkan banyak warga yang terisolir dan tidak bisa keluar dari rumah, sehingga sangat mengharapkan bantuan makanan siap saji. Karena sebagian dari warga memilih tetap bertahan di rumah untuk menjaga keamanan rumah masing-masing, kendati demikian, tidak sedikit warga yang mengungsi ke rumah keluarga. Ketua Tim Gerakan Bersama Unmul Peduli COVID-19, Ismiati, mengatakan sebanyak 476 paket sembako dibagi-bagikan pada warga Bengkuring terdampak banjir dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Tim Panitia Gerakan Kebersamaan untuk menyampaikan paket sembako hari ini sebesar 476 paket di Samarinda Utara ini. Kemudian kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, nih ada Ibu Dr. Fadila, memberikan bantuan obat-obatan dan susu-susu. Juga ada tim penggerak PKK yang menyampaikan makanan siap saji. Secukupnya, mudah-mudahan ini bisa membantu warga yang terdampak banjir ini. Sementara itu, warga Bengkuring, Furkon, mengaku sangat tertolong dengan bantuan dari semua pihak, terlebih bagi warga yang terkena musibah banjir. Warga ada makanan bayi sama nasi bungkus, cuma karena keluarga kami tidak ada bayi, cuma dapat nasi bungkus saja. Kalau bantuan kami, pertama kalau buat kami yang belum bisa masak di rumah, ya kalau adanya nasi bungkus saja tidak apa-apa dari dapur umum. Kalau sudah surut, adanya sembako, nasi bungkus juga tidak apa-apa. Udah, kalau dari banjir pertama kemarin dari seminggu ini sudah baru hari ini. Baru ya. Kami warga di sini mengucapkan ya terima kasih atas bantuannya selama bencana banjir ini ya. Kalau harapannya mudah-mudahan banjirnya cepat surut. Minta doa kepada warga Samarinda sekitarnya supaya banjir ini cepat surut aja. Bantuan ini bentuk kepedulian pemerintah daerah melalui Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur bersama IKA Unmul dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk berbagi kepada korban banjir maupun terdampak COVID-19. Ria Maya, Budiman, dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur turut serta menyalurkan bantuan makanan hingga susu balita ke lokasi banjir. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak banjir di kawasan ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda. Seperti yang berlangsung di kawasan terdampak banjir di Jalan Bengkuring, Samarinda Utara, ratusan nasi bungkus dibagikan ibu-ibu dari tim penggerak PKK Provinsi Kaltim bersama sejumlah kalangan kepada warga yang masih bertahan meski rumahnya terendam banjir. Selain nasi bungkus, keperluan balita yakni susu bayi turut dibagikan terhadap warga yang memiliki balita serta keperluan ibu hamil. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Timur, Nurbaiti Isranur, menjelaskan
kegiatan ini sebagai bentuk keprihatinan dan bentuk kepedulian yang diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan akibat dapat banjir. Ini kita keliling ke perumahan Terong dan Terong Pipit, di mana kedua RT ini terdampak betul dengan banjir. Kalau di tempat lain sudah surut, di sini surut naik lagi airnya. Jadi agendanya adalah melihat bagaimana masyarakat kita menghadapi banjir sekarang ini. Semoga mereka tetap sabar, mereka tetap bersyukur bahwa semuanya ini adalah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pantauan di lokasi, pemberian bantuan dilakukan di sejumlah RT di wilayah Jalan Mengkuring. Selain ibu-ibu dari tim PKK dalam penyaluran bantuan, turut dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi, BPBD Kaltim, Satgas COVID-19, beserta Ikatan Keluarga Alumni Unmul yang turut serta menyalurkan obat-obatan dan perlengkapan masker sebagai upaya tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Budiman dari Samarinda melaporkan. Bunda PAUD sekabupaten Kota Kaltim resmi dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kalimantan Timur, Nurbaiti Isran Nur. Nurbaiti dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi berharap dengan pengukuhan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kalimantan Timur. Bunda PAUD Provinsi Kaltim, Nurbaiti Isran Nur, resmi mengukuhkan Bunda PAUD sekabupaten kota di Kalimantan Timur tahun 2021. Dalam pengukuhan itu, Nurbaiti Isran Nur mengatakan, seluruh Bunda PAUD di Kaltim harus bisa berlomba dalam memberikan pendidikan yang terbaik di masyarakat. Semua kabupaten kota berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Itu yang terpenting. Jadi bersaing antara kabupaten kota yang lain ini sehingga mereka memunculkan Bunda PAUD-nya yang mensupport semua kegiatan pendidikan anak usia dini. Jadi paling tidak Bunda PAUD ini memberikan semangat kepada pendidiknya, kepada anak-anak anak usia dininya, sehingga mereka itu ternyata istri kepala daerah aja konsen terhadap kami. Kenapa kami tidak konsen kepada pendidikan anak usia dini? Jadi oleh sebab itu paling tidak keberadaan istri kepala daerah sebagai Bunda PAUD itu memberikan support semangat kepada pendidik-pendidik khususnya pendidik anak usia dini. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang membuka kegiatan pengukuhan dan rakor Bunda PAUD sekabupaten kota Kaltim itu menegaskan pentingnya periode emas, yakni anak usia dini dari usia 0 hingga 6 tahun. Untuk itu, dalam mengembangkan kecerdasan anak ini menjadi tugas semua pihak, mulai dari orang tua, guru hingga pemerintah. Tugas orang tua, tugas guru, tugas pemerintah menumbuh kembangkan kecerdasan yang ada. Bisa saja anak itu sebenarnya cerdas, tapi sarana tidak ada hilang. Yang ketiga, mengkanalisasi kecerdasan itu sehingga dia memberikan manfaat bagi orang lain. Pendidikan usia dini ini kata para ahli pendidikan itu adalah golden age, jadi memang tahun yang emas, di mana kalau kita salah didik, salah asuh, itu akan berdampak pada usia dewasanya. Diharapkan dengan dikukuhkannya Bunda PAUD sekabupaten kota di Kaltim ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, sehingga anak bisa menjadi generasi emas yang dapat membangun Kalimantan Timur lebih baik. Elma Junaidi dari Samarinda melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memenuhi kebutuhan PNS dan P3K. Formasi tahun ini sebanyak 2.143 CPNS atau P3K untuk mengisi lowongan di Dinas Kesehatan maupun Disdikbud sebagai tenaga guru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka lowongan calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebanyak 2.143 dengan rincian tenaga guru sebanyak 2.045 lowongan kerja dan tenaga kesehatan sebanyak 98 orang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat meninjau peserta tes CPNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, mengatakan dengan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini diharapkan menjadi solusi kekurangan guru di Kalimantan Timur, begitu juga dengan kekurangan yang ada di Dinas Kesehatan.
memastikan ujian atau tes P3K ini berjalan dengan lancar, karena kan terkait dengan kehadiran, terkait dengan link dan sebagainya. Dan kita berharap, saya pribadi berharap mereka lulus semua. Ya, tapi dari segi kuota memang dibatasi. Memang kalau saya tanya Pak Kadis, kira-kira 50% lah kuotanya dari yang tes ya. Sehingga peluangnya untuk Kalimantan Timur itu cukup besar dibanding dengan provinsi lain, jadi 1-2. Tapi ya bagaimanapun mereka sudah mengabdi. Saya berharap yang tidak lulus, yang masih bisa tetap mengabdi di sekolahnya masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Anwar Sanusi menambahkan, upaya antisipasi banyaknya guru PNS yang memasuki purna tugas atau pensiun pada tahun ini telah dilakukan. Kemendikbud memberikan kuota P3K guru kepada Disdikbud Kaltim sebanyak 4.202 tenaga guru dengan status P3K, di mana gajinya akan ditanggung APBN sehingga rekrutmen untuk tenaga guru berstatus P3K ini tak akan membebani APBD Kaltim. Loh kan dari dulu kita kan memang kekurangan guru. Karena kita masih dihonor oleh provinsi, nah sekarang ditingkatkan jadi honor pusat yang dinamai P3K itu. Nah gajinya pun juga digaji oleh pusat. Kalau tidak salah itu 2.500.000. Tapi kewajiban daerah dia harus memberikan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri yang lain. Berarti kan dia dapat gaji dari pusat, tunjangan dari sini dapat. Ya kurang lebih ya sekitar 4-5 juta lah. Nah, naik kan, udah lumayan itu. Tapi beda, itu tergantung daerahnya. Kalau daerahnya seperti Kota Samarinda memberikan tunjangannya 700 ya 2,5 juta tambah 700. Data Simpek Kaltim, jumlah guru PNS di Disdikbud Kaltim yang akan pensiun tahun 2021 ini sebanyak 131 orang. Sementara jika diakumulasikan hingga 1 Desember 2026, tercatat ada 1.166 orang yang akan pensiun. Untuk itu, jika tidak dipersiapkan dari sekarang, Kalimantan Timur akan kelangkaan tenaga pendidik atau guru. Ria dari Samarinda melaporkan. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ringan. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik. Seiring memudarnya permainan sumpit di kalangan masyarakat Kutai, seorang atlet juga pengrajin terus memperkenalkan kembali serta memproduksi agar tetap lestari. Untuk melihat proses pembuatannya, tim liputan TVRI Kaltim berkunjung ke bengkel pembuatan alat permainan tradisional ini. Permainan sumpit di beberapa negara, termasuk di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara, menjadi salah satu sarana olahraga ketangkasan. Maka pemerintah dan masyarakat harus menjaga warisan lokal itu. Sumpit sangat lekat dengan kebudayaan Dayak. Zaman dahulu dipergunakan masyarakat untuk berburu dan berperang. Pria dewasa dulu harus bisa menyumpit dengan tepat. Kepiawaian itu dijadikan penanda sudah melewati fase remaja. Dani, seorang pengrajin sumpit asal Kutai, mengatakan selain menjaga kearifan lokal budaya dan wahana wisata bagi para turis mancanegara maupun lokal, juga sebagai olahraga pernafasan, relaksasi, melatih kemampuan tangan, kemahiran membidik, dan ketangkasan. Nah, jadi sumpit ini bersamaan dengan mainan tradisional lainnya saya mulai. Jadi sumpit ini memang kita angkat gitu, yang tadinya di Kutai ini, Tenggarong ini dah agak minim peminatnya sumpit, makanya kita angkat lagi permainan sumpit ini. Nah, kalau bahari sumpitan ini biasanya batangan ulin itu dibelah menggunakan baji biasanya. Nah, itu digirik menggunakan besi, itu kayak sejenis bujak yaitu girinya. Itu bisa berbulan-bulan, bisa sampai bertengah tahun baru pupus biasanya sumpitan kalau zaman bahari yang tradisional. Nah, kalau saat ini sumpitan yang seperti ini, nah ini hitungan 1 hari mungkin bisa jadi, karena buatnya kita menggunakan bahan baku arau
itu kita belah dua dan kita lobangi setengah lingkaran di sebelah, setengah lingkaran di sebelahnya, baru kita lem dengan pipa, baru kita kayu. Arau ini kayu. Nah, kalau arau ini memang kayu udah agak langka dah, kayu arau ini. Tuh kita mesannya di daerah-daerah pedalaman di hulu, ada kadang-kadang di Kubar, ada di Kutim kita mesan kayu arau baru ada. Kalau udah di sekitaran Tenggarong udah ada lagi kayu arau. Sumpit adalah batang yang terbuat dari kayu berbentuk bulatan berdiameter 3 hingga 5 cm dengan lubang di dalamnya sekitar 11 mm serta panjang sumpit 1,5 hingga 2,5 meter. Untuk alat ini biasa digunakan jenis kayu terpilih seperti ulin, arau, meranti, kapur, bengkirai, rengas, bunyau, penyau, kebaca, dan tapang. Ukuran batang sumpitan biasanya disesuaikan dengan pemiliknya. Di zaman modern, Dani melakukannya dengan cara memasang pipa besi berukuran kecil. Sementara badan sumpit dibelah, kemudian dilem dan diraut dengan ketam mesin, kemudian diamplas halus. Anak sumpit terbuat dari kayu ulin, bambu, lidi aren, fiber, dan karbon dengan ukuran 20 hingga 25 cm. Sementara pimping anak sumpit terbuat dari spon. Bagian lainnya adalah mata tombak atau bulis, terbuat dari besi baja dengan panjang 20 hingga 30 cm. Sedangkan untuk mengintai sasaran, biasa disebut tajuk pita, terbuat dari besi dan diikatkan pada sisi berlawanan dengan mata tombak dan pada ujungnya menyembul sejajar dengan batang sumpit. Fungsinya sebagai patokan titik fokus sasaran. Dalam pertandingan, seorang atlet akan menyumpit dengan jarak dan sasaran yang sudah disepakati. Untuk memainkannya, pemain memegang sumpit dengan kedua tangan pada pangkal sumpitan. Anak panah sumpit sebelumnya dimasukkan ke dalam lubang di bagian tengah sebesar pensil. Setelah itu diarahkan ke sasaran. Masukkan pipa, baru kita lem. Nah, setelah dilem, baru kita getam. Kita getam, bisa getam manual, bisa getam mesin. Kita bundari, setelah bundari baru kita amplas, baru kita pasangi matanya, baru bisa kita gunakan untuk sumpit. Nah, sumpitan ini kalau saat ini dulu memang untuk berburu. Kalau saat ini udah kategorinya untuk lomba dia. Itu makanya kita lagi menggiatkan anak-anak sekarang ini untuk belajar nyumpit. Harapan Dani dengan olahraga tradisional ini dapat tetap ada dan bisa berkembang di masyarakat, tetapi dapat diangkat menjadi salah satu jenis permainan tradisional dan warisan budaya. Dengan terus mengenalkan dan memberikan edukasi pada generasi muda, maka tumbuh kembang anak semakin tinggi beriringan dengan minat dan kemampuan bermain dengan game online yang marak di era modern ini. Selanjutnya kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya, informasi ini berlaku untuk esok 15 September 2021, selengkapnya dalam info publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan rangkuman informasi utama.
Di antaranya informasi mengenai Panglima TNI, apresiasi TNI AU dalam serbuan vaksinasi di Berau. Panglima TNI mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Udara sukseskan serbuan vaksinasi di Bandar Udara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur. Serbuan vaksinasi 10.000 dosis tahap pertama melibatkan 50 orang vaksinator dari Kesatuan Angkatan Udara Lanut Domber, Balikpapan sangat direspon masyarakat dengan baik. Kepolisian daerah Polda Kalimantan Utara memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 126,6 kg. Pemusnahan barang haram itu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam ember berisi air, selanjutnya dibuang ke parit, disaksikan para tersangka. Demikianlah Kalimantan Timur hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan Satgas COVID-19 yang sudah berjuang dan menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pada akhirnya, saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi. Tak lupa juga kami menghimbau seluruh masyarakat untuk mendukung migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.